Oke, nah ini pertemuan pertama kita. Saya akan sharing beberapa, terkait tentang kegiatan perkuliahan online atau bisa disebut dengan PJJ gitu ya, perkuliahan jarak jauh gitu. Nah, perkuliahan jarak jauh ini, medianya online gitu, jadi dosennya di mana, mahasiswanya di mana gitu, jadi beda tempat. Nah, untuk perkuliahannya tetap 14 kali pertemuan, masih sama. 14 kali pertemuan ini ditetapkan dalam peraturan pemerintah gitu. Jadi bukan ketentuan dari kampus saja gitu. Jadi kalau misalkan ada yang ngeluh banyak banget ya 14 kali gitu, ya ini udah masuk ke peraturan pemerintah yang harus dilakukan gitu. Ada UTS dan UAS juga. Nah, ini wajib tetap walaupun online juga tetap harus ada ujian karena ini sebagai tolak ukur, keberhasilan suatu pembelajaran. Nah, itu di Indonesia masih seperti itu sih, ujian itu sebagai tolak ukur, atau indikator penilaiannya gitu. Walaupun di negara lain, ada beberapa yang tidak melaksanakan ujian gitu, tapi di Indonesia ini masih sebagai indikator penilaian gitu. Jadi diikutin aja ya, karena kalian hidup di Indonesia gitu ya. Nah, untuk presensi kehadirannya, ini masing-masing dosen berbeda. Jadi nanti silahkan kalian bisa confirm ke masing-masing dosen di beberapa mata kuliah yang kalian ikuti gitu ya. Kalau di saya, kalau misalkan perkuliahannya lewat live Zoom atau Gmeet, berarti saya absennya melalui mahasiswa yang hadir di perkuliahan gitu. Jadi yang hadir ya saya absen, yang nggak hadir ya nggak saya absen. Walaupun misalkan dia ngerjain tugas gitu, ya tetap nggak saya absen kalau dia tidak hadir di video conference. Nah, kalau misalkan video pembelajaran gimana? Nah, kalau video pembelajaran itu kan saya nggak tahu ya, ini yang udah nonton siapa, yang belum nonton siapa gitu. Jadi nanti absennya, eee, ini kan video pembelajaran saya upload ke YouTube. Jadi silahkan kalian bisa, tulis komentar nama, name, sama name, kelas, sama nama, sesuai dengan format yang saya share di, WA tadi gitu ya. Nanti, itu yang akan saya absen gitu. Kalau misalkan, nggak ada kuis. Nah, nanti kalau misalkan ada kuis itu juga bisa jadi sebagai, presensinya gitu. Jadi nanti, begitu ya, di perkuliahan saya selama 14, kali pertemuan ini tidak selalu lewat Zoom gitu. Jadi mungkin lewat Zoom hanya 3 sampai 4 kali gitu, selebihnya video pembelajaran. Jadi untuk presensinya gimana nanti akan saya jelaskan di setiap, eee pertemuan gitu ya. Nanti kan ada detail penjelasannya, nanti silahkan kalian baca baik-baik sebelum kalian, melaksanakan perkuliahan gitu ya. Nah, untuk dosen lain gimana? Kalian tanyakan ke dosen masing-masing gitu, "Sistem presensi di perkuliahan kelas ini gimana Pak, Bu?" Gitu. Jadi nanti insya Allah dosennya akan menjelaskan. Nah, jadwal, perkuliahan juga sudah sesuaikan dan ditentukan agar tidak bentrok gitu kan, masing-masing dosen, karena dosen itu kan juga sama ngajar ada 7 kelas kalau nggak salah, 7 kelas dalam 1 minggu gitu, untuk mahasiswa baru aja. Jadi sudah disusun oleh BAK, jadi kalau misalkan mau rubah-rubah jadwal, misalkan ada yang nggak bisa dan minta dirubah, ya itu, eee, harus kesepakatan dengan dosen dulu ya, jangan memaksa gitu. Terus media belajarnya kalau di NF kita memberikan media itu e-learning, ellen.nurulfikri.ac.id. Saya harap semuanya sudah masuk nih ke kelas Ellen gitu kan. Kalian semester ini mengikuti 8 mata kuliah, berarti kalian harus mengikuti 8 kelas di Ellen. Kalau yang masih belum 8, berarti silahkan kalian cari dulu mana yang kurang, nah terus ikut kelasnya gitu. Kenapa saya mengharuskan kalian mengikuti Ellen, karena hampir semua dosen menggunakan Ellen. Kalau kalian tidak masuk Ellen, ya kalian akan ketinggalan informasi gitu. Khususnya mata kuliah saya gitu. Semua informasi nanti akan di-share di
Ellen, seperti, link Zoom. Link Zoom juga saya share-nya di Ellen gitu, di WA hanya mengingatkan saja gitu. Nah, jadi WA sifatnya, reminder kalau di mata kuliah saya gitu. Mungkin beberapa dosen gayanya beda-beda ya, tapi, agar tidak ketinggalan informasi, lebih baik kalian ikut semua kelas Ellen gitu ya. Nah, untuk perkuliahannya diikuti beberapa, video conference via aplikasi Zoom atau Jimit gitu ya. Mungkin, kalau saya yang tadi saya jelaskan itu hanya beberapa kali lewat Zoom, selebihnya adalah video pembelajaran. Nah, yang dimaksud video pembelajaran itu apa sih? Jadi video yang sudah saya rekam terlebih dahulu, lalu saya upload ke, Drive atau ke YouTube. Nanti kalian tinggal, tonton kapanpun dan dimanapun gitu. Dan sama untuk pertemuan pertama juga nanti akan saya upload gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau lihat lagi silahkan gitu, atau hanya mau baca-baca, slide-nya ya silahkan. Slide-nya semuanya sudah saya upload ke Ellen gitu ya. Nah, yang masih bingung nih, mungkin masih bingung, tapi ini udah masuk ke hari kelima mungkin sudah bisa mengikuti ritmenya gitu ya. Tapi kalau yang masih baru awal-awal, terus bingung harus ngapain, nah saya kasih tipsnya. Yang pertama, yang pasti berdoa. Mantepin niatnya gitu kan. Semua harus diawali dengan doa dan niat gitu. Niatkan kalau kalian itu mau belajar, jadi nanti kalau kalian keluar jalur atau turun semangatnya, ingat niat awalnya, ingat orang tua kalian, insya Allah semangatnya akan balik lagi gitu ya. Nah, yang kedua, media komunikasi. Nah, kalian harus rela nih, harus rela masuk ke masuk grup WA yang begitu banyaknya gitu ya. Nah, ini ya disabarin aja gitu ya. Semester 1 ini kalian akan, mengikuti 8 mata kuliah, berarti WA-nya juga minimal harus 8 grup mata kuliah, ditambah dengan grup, angkatan sama dengan grup PA. Jadi minimal harus ada 10 gitu ya. Kenapa kalian harus mengikuti itu? Karena, agar tidak tertinggal informasi gitu, walaupun sepi grupnya, sepi nih grupnya, live aja, jangan gitu ya. Karena bisa jadi nanti akan ada informasi penting yang harus kamu tahu gitu. Jadi, nih kalian harus rela ikut grup WA yang begitu banyaknya. Nah, tips yang ketiga nih, kalian harus aktif. Harus aktif nyari informasi. Caranya gimana? Baca setiap informasi yang di-share oleh dosen dengan baik. Nah, ini yang pertama nih, kalian harus membaca. Jadi baca ya, ketika ada informasi yang di-share dosen, dibaca dengan baik, dengan pelan. Kalau baca pertama kali nggak paham, baca lagi yang kedua kalinya. Kalau yang kedua masih nggak paham, baca lagi yang ketiga gitu ya. Kenapa sih harus 3 kali gitu? Karena informasi yang kalian terima itu banyak gitu. Jadi, eee, pasti konsentrasi kalian juga menurun gitu. Jadi ketika kalian mendapatkan informasi, kalian harus baca berkali-kali agar bisa mendapatkan informasi yang kalian baca gitu. Jadi jangan sampai nanti kalian baca hanya sekilas, eee, ketika baru, "Oh ternyata saya salah ya," gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Kalau salahnya masih bisa diperbaiki, oke, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau salahnya sudah terlewat, sudah terlambat, nah itu yang akan sulit. Misalnya, dosen menginfokan, eee, "Nanti sore jam 5 akan saya buka kuis ya, waktunya hanya sejam," gitu kan. Nah, kalian baca hanya sekilas, "Oh, akan buka kuis." Nah, eee, kalian pikir kuisnya itu di jadwal perkuliahannya gitu misalnya. Nah, pas di jam perkuliahan kalian nungguin, loh pas dibaca lagi informasinya ternyata kemarin jam 5 gitu kan. Jadi, kalau ada informasi dibaca dulu, dipahami dulu. Sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau 3 kali nggak paham, tanya temennya gitu ya. Tanya temennya, jangan malu untuk nanya temen, yang penting nggak nanya terus gitu ya. Tanya sama temennya. Kalau misalkan masih nggak paham, udah nanya temennya, baru nanya dosennya, gitu ya.
Jadi, manfaatkan teman juga gitu, dan kalian juga harus mau bantu nih. Dosen itu, nggak hanya ngajar kalian satu orang gitu, tapi ada 400 mahasiswa lebih, belum sama kakak kelas kalian gitu kan. Jadi bantu dosennya untuk menjawab, pertanyaan-pertanyaan teman kalian gitu ya, yang nggak paham ya mohon dibantu dijelaskan gitu. Terus, kita juga harus siapin nih senjata untuk belajarnya. Senjatanya apa? Ya tools tools yang digunakan untuk belajar. Ya Zoom, ya Ellen, ya mungkin nanti ada, Discord dan lainnya. Nah, ini harus disiapkan nih. Tapi nggak ngerti cara makanya, diinstal dulu. Yang penting ada dulu gitu. Untuk bisa atau enggak, nanti proses belajar itu yang akan, mengajarkan kalian gitu. Nanti pun setelah pertemuan ketiga insya Allah udah akan lancar nih, pakai Zoom. Yang masih bingung, masuk Ellen, nanti ketiga kalinya sudah masuk 3 minggu, udah bisa nih, udah gampang lah nyari informasi di Ellen tuh seperti apa, misalnya seperti itu, gitu ya. Nah, ini tips-tipsnya ya, ada 4. Jadi silahkan, eee kalian tajemin nih, apa sih yang masih kurang di saya gitu kan. Kalau yang masih bingung nih saya harus ngapain, udah nyari teman, udah nanya teman masih nggak ngerti, nanya dosen misalkan sharing ke dosen belum nemu titik temu gitu kan. Kalian punya dosen pembimbing, PA gitu. Silahkan ceritakan ke beliau gitu. Karena fungsinya dosen PA itu sebagai pembimbing kalian. Itu kalau misalkan kalian ada kendala apapun dikomunikasikan, insya Allah nanti akan dibantu gitu ya. Nah, bingung nih, pusing lihat grup yang rame banget gitu kan. Saya di awal-awal perkuliahan kemarin, minggu kemarin, pas grup baru dibikin, dosen baru upload informasi, rame tuh. Jadi satu dua eh, satu dua grup gitu suka rame, mahasiswa yang ikut grup menanggapi akhirnya informasi yang diberikan dosen tenggelam gitu kan. Dan mungkin ada beberapa teman kalian yang memang tidak bisa melihat grup rame gitu. Karena saya pun termasuk orang yang seperti itu gitu. Jadi kalau ngelihat grup rame tuh rasanya pusing gitu. Jadi akhirnya mending memilih nggak membaca informasi gitu. Tapi saya pun belajar untuk menghilangkan kebiasaan itu dulu gitu. Jadi saya nggak mau kalau sekarang kalau ada grup saya baca sabar scroll dari atas gitu. Karena takutnya ada informasi yang penting gitu. Nah, kalau yang sampai berpikiran mending di silent aja, ya saya sangat paham gitu, tapi mendingan jangan gitu, karena nanti informasi yang penting akan kalian lewati gitu, ya. Nah, biar nggak terlalu pusing grupnya, nih ada aturannya WA grup tuh gitu ya. Semua di grup itu ada banyak partisipan. Mungkin di grup kalian, tidak terlalu banyak, malah grup kalian paling banyak ya. Grup TI pagi itu paling banyak loh, lebih dari harusnya itu lebih dari 200 gitu, tapi kayaknya saya lihat hanya 100 lebih, berarti ada beberapa yang nggak masuk grup. Seharusnya itu lebih dari 200 kalau nggak salah. Nah, kalau misalkan ada dosen menginfokan informasi, misalkan info perkuliahan, ini link Zoom-nya dan segala macam, terus kalian balas terima kasih Pak, terima kasih Pak. 100 orang aja yang bales gitu kan. Informasi yang penting akhirnya jadi tenggelam gitu. Jadi ketika dosen menginformasikan sesuatu yang penting, jadi tolong ditahan untuk tidak membalas pesan atau informasi dosen gitu. Boleh kalian terima kasih Pak, boleh itu boleh banget sebenarnya kan. Tapi cukup 1 2 mahasiswa gitu. Jadi kalau kalian tuh sudah melihat grup 1 2 orang teman kalian sudah membalas, tahan tangan kalian untuk tidak membalas gitu ya. Insya Allah teman kalian yang sudah membalas itu sudah mewakili 100 orang lebih yang ada di grup gitu. Dan dosen pun insya Allah mengerti gitu kan. Namun ini juga harus kalian tahu gitu, kalau misalkan dosennya sedang mengajak diskusi gitu kan, misalkan ada sedang diskusi nih, dosennya berharap semua mahasiswa bisa berpartisipasi, ya kalian aktif dalam diskusi tersebut gitu ya.
Jadi saya yakin kalian sudah paham mana yang harus kalian balas, mana yang enggak gitu ya. Jadi kalau misalkan itu informasi penting, kalian skip, tapi kalau dosen yang ngajak diskusi, kalian balas gitu. Jangan sampai dosennya ngajak diskusi, kalian diem gitu. Dosennya bingung dong gitu. Ini dosennya lagi ngajak diskusi nih, tuh mahasiswanya diem, ini diemnya kenapa gitu. Dosennya nanti pasti bertanya-tanya gitu ya. Terus tidak membahas perihal di luar perkuliahan gitu ya. Jadi kalau ada yang ngebahas soal, misalkan ada yang ngebahas soal apa gitu ya, jangan di grup tapi japri gitu. Kalau kalian mau ngebahas dengan dosen, japri dosennya. Kalau kalian mau bahas dengan teman kalian, japri temennya gitu. Atau kalian punya grup kelas, ya silahkan di situ gitu kan, yang tidak ada dosennya gitu. Jadi kenapa sih tidak boleh gitu? Intinya tuh sebenarnya agar informasi yang dosen berikan itu tidak tenggelam dan lebih efisien komunikasinya gitu ya. Jadi kalian juga harus bisa memilih nih ketika kalian mau bertanya dosen. Jadi pertanyaan yang hanya bisa dikonsumsi diri sendiri, silahkan tanya lewat japri. Tapi jika pertanyaan itu bisa dikonsumsi oleh teman-teman kalian juga, bisa menambah pengetahuan teman-teman kalian juga, silahkan diposting di grup. Misalkan apa? Misalkan pribadi itu, misalkan contohnya gini, kalian minta pertambahan waktu untuk pengerjaan tugas, misalkan seperti itu. Maaf Pak, saya belum selesai mengerjakan tugasnya karena kemarin WiFi saya mati. Saya mau minta penambahan waktu pengerjaan, misalkan seperti itu. Nah, itu adalah konsumsi pribadi. Jadi silahkan japri dosennya, gitu. Nah, contohnya yang bisa dikonsumsi banyak orang adalah ketika kalian misalkan sehabis perkuliahan, terus kalian menanyakan tentang materi. Misalkan, mohon maaf Pak, untuk pembahasan poin 3 bagian ini, saya kurang paham kenapa ini termasuk ini dan segala macam. Jelaskan. Nah, itu ketika dosen menjawab, itu bisa menambah pengetahuan teman-teman kalian juga. Jadi silahkan itu bisa di grup ya, gitu. Jadi saya harap kalian sudah mulai bisa belajar nih memilih-milih mana yang harus japri, mana yang bisa di-share di grup gitu ya. Dan mungkin kalian sudah mulai merasakan nih grup-grup kalian sudah mulai agak sepi gitu. Karena memang kemarin TI 3 sampai TI 5 juga saya jelaskan seperti itu gitu. Jadi ya alhamdulillah gitu. Jadi lebih efisien komunikasinya gitu ya. Nah, untuk bahasa juga tolong diperhatikan, bahasanya yang sopan. Bahasa manggil temannya juga kalau lagi di grup yang ada dosennya jangan lu gue gitu ya. Jangan Pak Bu juga, kalau Pak Bu juga berasa menyindir gitu ya, itu juga tidak sopan menurut saya gitu kan. Gitu. Jadi silahkan menggunakan bahasa yang sopan ya. Nah, tidak share info di luar kegiatan akademik atau kampus. Misalkan ada yang jualan, ada yang apa. Kalau memang itu hal penting, silahkan komunikasikan dengan dosennya dulu. Gitu. Misalkan kalian mau share tentang seminar, tentang workshop, izin sama dosennya japri, Pak saya mau share info ini di grup kelas gitu, agar grup mata kuliah, agar mahasiswa yang lain pada tahu. Misalkan dosennya mengizinkan, silahkan kalian share. Tapi kalau dosennya tidak mengizinkan ya kalian titip ke dosen ke grup akademik yang besar gitu, titip ke bagian kemahasiswaan gitu dan segala macam ya. Jadi semua bagian tuh ada etikanya. Jadi kalian juga harus belajar etika ber-WA group gitu ya. Nah, selanjutnya gimana sih cara berkomunikasi dengan dosen yang baik? Tidak hanya dosen sebenarnya, dengan orang lain, dengan karyawan, dengan prodi, dengan kemahasiswaan, dengan bagian keuangan, dengan orang lain di luar yang kalian tidak kenal, dengan orang yang lebih tua gitu kan. Nah, ada tata caranya. Yang pertama, ucapkan salam. Assalamualaikum, selamat siang, selamat pagi gitu ya. Terus perkenalkan diri kalian. Tuh, nama saya Misna dari SI04 dengan NIM sekian gitu. Saya ingin mempertanyakan terkait jadwal, misalkan seperti itu. Jadwal saya di KRS dan di jadwal yang BAK Share berbeda gitu. Misalkan seperti itu gitu ya. Jadi kalau mengirimkan pesan, mohon dengan detail gitu. Jadi jangan cuma Assalamualaikum Bu, selamat siang Bu. Nanti
Kalau misalkan si dosennya tidak memegang handphone, misalkan dari pagi sampai sore, ketika sore baru buka, lihat assalamualaikum aja gitu kan, dosennya hanya membalas waalaikumsalam gitu. Itu tidak efisien menurut saya gitu. Jadi kalau kalian sudah mulai dengan salam pembuka, terus dijelaskan perkenalan, dijelaskan maksud kalian, terus ditutup dengan penutup, ketika dosen kalian membaca pesannya, dosen akan langsung menjelaskan apa pertanyaan kalian gitu. Jadi kalian langsung bisa dapat jawaban nih dari balasan dosen gitu. Jadi ini tata cara berkomunikasi yang baik gitu. Nggak cuma ke dosen, tapi ke semua bagian. Ketika kalian misalkan kalian mau daftar seminar nih. Nah, ini juga tata cara berkomunikasinya yang baik. Jadi jangan langsung sore Min, saya mau daftar seminar. Gitu. Itu nggak sopan gitu. Walaupun mungkin adminnya ya oke-oke aja gitu, tapi secara etika itu tidak sopan gitu. Jadi kayak ke handphone BAK gitu kan, nomor BAK. Jadi jangan manmin ya, admin. Handphone BAK itu yang megang saya gitu. Jadi mohon dimengerti gitu. Jadi jangan admin gitu. Itu nggak sopan juga. Jadi mau apapun itu kondisinya, mohon sampaikan dengan baik gitu. Etikanya dengan baik. Jadi tunjukkan bahwa kalian itu mahasiswa yang beretika gitu ya. Jadi tunjukkan kalau kalian tuh di kampus itu tidak hanya belajar baca buku tok gitu, tapi kalian juga belajar tentang soft skill. Karakter building kalian juga harus dibentuk gitu ya. Dan ketika kalian etikanya bagus, nama baik yang ikut bagus juga tidak hanya kalian, tapi orang tua kalian gitu. Jadi insya Allah itu akan menambah pahala orang tua kalian gitu. Jadi ini adalah salah satu bentuk rasa berterima kasih kita juga dengan orang tua gitu, dengan kita belajar beretika gitu ya. Nah ini tata cara berkomunikasinya, saya harap walaupun bukan dengan saya, tapi dengan semuanya kalian bisa terapkan etikanya gitu ya. Nah terus terkait tools, mungkin ada yang mengeluh toolsnya banyak yang dipakai dosen beda-beda. Kenapa tidak satu aja gitu ya? Ya, menurut saya itu hal yang wajar gitu kan, karena dosen itu kan gaya mengajarnya beda-beda gitu. Karena kita itu dari beberapa generasi dosennya juga gitu kan. Dosen yang ngajar kalian itu ada yang seumuran ayah saya gitu, dan ada yang seumuran orang tua kalian gitu. Jadi wajar kalau misalkan toolsnya yang digunakan beda-beda gitu. Jadi kalau kalian mengeluh ya udah syukuri aja dulu gitu kan, bersyukur kalian masih bisa menikmati masa seperti ini gitu kan, kalian masih bisa kuliah, kalian masih bisa belajar walaupun dengan online, kalian masih bisa menikmati belajar dengan sistematis gitu kan, ada kurikulumnya, ada dosennya gitu. Jadi syukuri aja dulu gitu ya. Nah, ini tools perkuliahan yang digunakan oleh beberapa dosen. Nah, ini mungkin tidak semuanya, tapi ini yang saya kumpulkan dari beberapa dosen yang mengajar di semester 1. Kalau ada yang terlewat ya saya mohon maaf, tapi ini yang saya kumpulkan. Yang pertama itu Ellen gitu ya. Jadi Ellen yang saya bilang tadi, kalau misalkan kalian belum masuk ke 8 grup, silahkan kalian masuk ke 8 grup tersebut gitu ya. Kalian bisa klik nih, ini nanti kalian bisa klik, terus saya sudah langsung arahkan ke kelas Ellen yang harus kalian ikuti. Nah ini di file jadwal, nanti ada sheet namanya link course Ellen. Nah ini dia yang harus kalian mau ikuti. Ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau yang masih belum ikut pembentukan karakter, tinggal klik pembentukan karakternya. Nanti akan keluar link, klik. Nanti langsung akan diarahkan ke link Ellen-nya. Nah, jangan lupa kalian login dulu nih. Login dulu, nanti akan langsung masuk ke kelas Ellen-nya. Nah, ini udah saya siapkan course Ellen-nya. Jadi silahkan yang belum gabung, kalian bisa cari di sini. Gitu ya. Terus,
ada Discord. Nah, ini mungkin beberapa sudah menggunakan, ini juga digunakan oleh dosen DDP atau Bu Budi gitu ya. Nah, ini jadi yang tidak mau menginstal aplikasi, kalian bisa ikuti yang webnya gitu. Nih saya juga kemarin sempat gunakan di SI03, tapi ternyata untuk channel voice-nya saya kurang tahu kenapa tidak bisa 99 partisipan. Padahal di sini sudah saya setting nih 99 partisipan. Tapi ketika saya invite mahasiswanya, ternyata hanya maksimal hanya 25. Jadi sebenarnya saya pengennya juga pakai Discord. Nah, di Discord ini kalian bikin server sendiri. Ini servernya, ini server khusus PTI. Nah, di sini juga ada text channel dan voice channel. Nah, mungkin kalian bisa pelajarin sendiri kalau yang sudah menggunakan. Nanti jadi pas DDP juga udah mulai lancar gitulah. Nah, ini 10 menit lagi habis nih. Ini ada Glad App. Glad App ini adalah suatu developer aplikasi Android gitu ya. Contohnya hasil hasil aplikasinya apa? Itu yang digunakan oleh Pak Fahri, pembentukan karakter. Nah, dia bikinnya pakai Glad App gitu ya. Jadi yang mau belajar nanti bisa dicari, banyak sekarang tutorialnya di YouTube, di Google juga banyak. Terus ada GitHub. GitHub ini yang digunakan oleh Pak Sirojul Munir di pemrograman web. Ini adalah manajemen proyek suatu develop. Jadi di sini bisa disetting mau mulai dari kapan dan selesai kapan, terus history codingnya gitu ya. Nah, ini manajemen proyeknya di sini, ada semuanya toolsnya di sini. Jadi usernya siapa aja, yang bisa ngedit siapa aja gitu. Misalkan developernya tidak hanya satu, ada 5 gitu kan. Nah, developer satu ini bisa ngapain aja gitu, aksesnya apa aja, yang 2 apa aja. Nah, ini semuanya di manajemen di sini gitu ya. Terus ada Zoom dan Gmeet. Nah, ini video conference yang digunakan oleh beberapa dosen-dosen STT gitu ya, sebagai media bertemu dengan mahasiswa gitu ya. Sekarang media ketemunya harus lewat online. Jadi kita menggunakan media Zoom dan Gmeet. Nah, sebenarnya Discord bisa, tapi saya masih ngoprek lagi biar bisa maksimal itu 99 partisipan. Kalau nanti udah ketemu mungkin kita akan beralih ke situ gitu, karena tidak ada batas limit waktunya. Nah, yang terakhir ini Google Drive. Google Drive ini adalah media penyimpanan. Kalau misalkan yang masih bingung, Drive ini kayak hard disk komputer, tapi dia cloud gitu kan. Dia pakainya sistemnya internet, selama ada internet kalian bisa akses di manapun, di handphone bisa gitu. Jadi kalau nyari file dan segala macam, tinggal buka Google Drive-nya, aplikasi Google Drive, tinggal cari gitu kan. Kalau komputer kan hard disk, kalian harus buka laptop, harus nyolok dan ini segala macam, ya tidak efisien lah gitu. Nah, kalau Google Drive, kalian bisa buka di mana aja. Nah, ini juga digunakan oleh Pak Fahri, jadi aplikasinya dia menggunakan Glad App, develop-nya, terus medianya dia menggunakan media filenya disimpan dalam Google Drive. Nah, ini dia tools-nya, tools perkuliahan yang digunakan di semester 1. Mungkin ada beberapa dosen yang menggunakan tools lain. Semuanya silahkan kalian pelajarin. Insya Allah nanti kalian juga seiring bertambahnya waktu nih, seminggu 2 minggu perkuliahan, insya Allah sudah mulai terbiasa. Jadi sabar aja gitu. Tapi kalau memang kalian merasa berat, mungkin device kalian tidak mumpuni, sampaikan aja ke dosennya gitu ya, dikomunikasikan. Insya Allah dosen punya punya jalan keluarnya. Nanti kalian harus menggunakan apa dan segala macam gitu ya. Jadi kalau yang versi ada webnya, mendingan kalian pakai versi web, tidak usah install gitu. Kayak Discord ini ada versi webnya, jadi kalian tidak perlu repot install aplikasi dan nambah memori dan segala macam gitu. Nah, jadi ini tools perkuliahannya, apapun nanti kondisinya silahkan diikutin saja, insya Allah itu akan nambah pengetahuan kalian. Kalau misalkan kalian merasa berat, silahkan dikomunikasikan ke dosen. Kalau misalkan
ada kendala perkuliahan silahkan disampaikan ke dosen pembimbing kalian. Ya, dalam kondisi sekarang kita sama-sama harus bersabar, dosennya juga bersabar, kaliannya juga bersabar, gitu ya. Sekian penyampaian materi dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.